Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa. Saudara, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sini semuanya untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ada saat ini, bukti nyata kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu kita mau datang memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, karena Dia begitu baik bagi kita. Kita mau angkat pujian kita pada Tuhan, tunaikan syukur. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala beban pergumulan kita mau tinggalkan sejenak. Kita mau datang, kita mau hampiri Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Dia, kita mau menghiraukan Dia, mengagungkan Dia. Bersama-sama kita menaikkan syukur. Baik
Si Bapak Bon. Kenal kami temui. Tuhan biarlah ibadah kami Tuhan, ibadah yang berkenan Tuhan Yesus. Biarlah ibadah yang benar-benar pada Tuhan Yesus. Menyerahkan hidup kami, mempersembahkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh dan jemaat-Mu Tuhan, biarlah Kami Tuhan boleh menikmati Engkau Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. tidak satu Yang Engkau lalui daripada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan menyala-nyala bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati seluruh Tuhan pelayan-Mu Tuhan. Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau mengabulkan anak kami. ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam saudara. Ada sukacita? Kita mau naikkan lagi pujian kita kepada Tuhan. Kita dipilih. Kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita dipilih. lebih dari pemenang. Kita ada orang-orang pemenang, amin. Kita mau angkat lagi pujian kita lebih. Dalam
masih bangkit Diri masih kuat kan? Kita menyanyi lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Nyanyi glory. kalau yang Kuat oma-omanya nggak apa-apa. Ya. saksian berkesempatan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada saudara yang mau bersaksi? Semua diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak ada, saya tutup lagi. Saya cukup semuanya bangkit berdiri, mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau baca Alkitab kita yang terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Saya jemput semuanya bangkit berdiri untuk mengambil firman Tuhan. Ketiga, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Hati kita dalam firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan
kebohongan. Benar terbukti. Jadi waktu Musa diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai, itu pas hari itu. Dan kalau kita lihat lagi di Yoel, kitab Yoel, itu coba kalau dilihat itu kitab Yoel juga jauh. Dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30, itu kan luar biasa perbuatan di situ. Padahal itu Yesus belum lahir sebagai manusia juga. Belum. Masih jauh. Tapi kenapa Tuhan pakai seperti itu? Kalau kita lihat, sehingga kisah para rasul yang pasal 2 ayat 1 sampai tadi ayat 13 itu, Tuhan juga memakai hari raya tersebut untuk menyatakan kemuliaannya, yang kita kenal hari turunnya Roh Kudus yang Dia janjikan. Penggenapan kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30. Dan ini juga menjadi penggenapan mengenai pribadi Yesus yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa aku membaptis air tanda pertobatan, tetapi Tuhan Yesus datang kemudian lebih berkuasa membaptis dengan Roh Kudus. Dari kitab Yoel sampai nanti Yesus datang, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah menyampaikan hal yang sama, bahwa nanti Dia yang akan datang yang lebih berkuasa daripada. Jadi seharusnya Bapak Ibu jangan meragukan Roh Kudus. Seharusnya Roh Kudus ada dalam dirimu. Terima dia sungguh-sungguh. Jangan berpikir gini, orang yang dengan Roh Kudus itu mengajari bahasa-bahasa yang lain, yang ya sekarang ini ada beberapa gereja malah diajarkan syalalala segala macam. Itu sebenarnya nggak pas. Tidak boleh diajarkan. Tidak ada juga konsepnya itu bahwa Yesus ajarkan bahasa roh, aliran Roh Kudus. Diajarkan ada beberapa gereja itu mulai kalau gembalanya menyampaikan lalu semuanya ikut. Coba aja kalau udah kayak apa gitu. Tapi seharusnya memang kita akan dapat kepenuhan Roh Kudus itu memang salah satu tandanya adalah dari kepenuhan Roh Kudus itu menggunakan rasa baru ada itu nggak bisa dikatakan. Tapi kalau harus samain ratain, kan ada gereja yang mau samain seperti itu aja. Dari belakang sampai depan, mulai dari WL-nya syarala terus sampai sana. Nggak bisa, nggak seperti itu. Apalagi sudah diajarkan. Itu jauh. Seharusnya kita tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Seharusnya kita hubungan kita dengan Yesus. Kalau saya memang, kenapa saya bisa juga berbahasa roh itu? Penuhan itu. Karena memang saya sendiri berhubung. Jadi tidak diajarkan. Kalau diajarkan secara kalimat yang harus kita ikuti, itu sudah salah. Makanya banyak orang tidak berubah. Dia belajar. Jadi ini harus, Bapak itu harus mengerti dengan jelas. Jangan sampai orang bilang orang yang kepenuhan Roh Kudus itu harus bisa berbahasa lidah. Ya, iya, tetapi tidak diajarkan. Itu ada hubungan buat pribadi dengan Tuhan, dengan sendirinya itu akan dilawat Tuhan. Kalau itu dilawat Tuhan pasti bisa berbahasa ya.
yang memang Tuhan taruh kan. Jangan berpikir, oh itu nanti harus pendeta kelas apa gitu. Ada juga yang sudah sampai S3 Prof juga nggak bisa. Jadi jangan sampai hanya patokannya di situ. Ini mengerti ya, jemaat Tuhan? Mengerti? Jangan sampai nanti ketemu, kok kamu nggak bisa bahasa Libe ya? Nah, kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Itu salah. Semua itu sebenarnya pada saat kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam. Hanya jadi masalah pertanyaan sekarang itu bagaimana engkau membangun hubungan dengan Roh Kudus. Itu yang harus perlu engkau kerjakan saat ini. Jangan bilang nanti kita buat doa puasa 10 hari 10 malam di sini, kita berdoa di sini baru dipenuhi semua Roh Kudus. Tidak. Wah, coba aja yang puasa sampai 10 hari nggak dapat apa-apa juga kan? Nggak bisa berbahasa ini. Tapi memang lebih bagus kita ayo doa puasa sama-sama boleh. Saya nggak apa-apa kalau kita berdoa puasa, kita mau sambil itu berdua di sini puasa malamnya juga apa. Hanya besoknya nggak kerja kan? Makanya kenapa doa Jumat itu saya hanya 1 jam, karena saya ingat itu Bapak Ibu yang kerja. Saya nggak mau. Kayak ada ibadah hari Kamis, Jumat saya libur nggak apa. Coba Bapak Ibu bisa istirahat. Tetapi memang itu di dalam saat kita istirahat itu tetap daging kita harus dimatikan kalau kita tetap berjalan dengan itu. Kita hanya tetap fokus kepada itu. Kalau kami gembala itu maunya tiap hari ada ibadah. Para gembala itu maunya ada ibadah tiap hari loh. Lagi yang nyari cuan. Tiap hari ada persembahan, tiap hari ada persembahan, tiap hari ada persembahan. Tiap hari ada persembahan. 1 bulan kali persembahan kan? Kalau gembala maunya pasti mereka seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus tahu bahwa penggenapan kitabnya sudah digenapi lewat penggenapan Yesus dan digenapi dalam Roh Kudus dicurahkan. Sehingga dalam Matius pasal 3 ayat 11, pada hari itu Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Tuhan dan sejak saat itu gereja bergerak dengan kuasa yang baru. Pentakosta bukan hanya tentang pengalaman rohani, tetapi tentang perubahan hidup, keberanian, dan pengutusan. Sebelum Pentakosta, kita tahu bahwa murid-murid itu apa? Mereka takut. Sebelum hari Pentakosta, mereka sembunyi. Karena memang saat itu mereka kalau dikatakan benar. Kita sekarang ini sebenarnya enak. Ya, walaupun memang ada gereja-gereja yang saat ini memang lagi di, tapi kita sebenarnya saat ini sudah, apalagi dari Kampung Tawar, satu-satunya gereja, kita sebenarnya sudah enak. Kenapa masih malas mendatang ke gereja? Itu jadi pertanyaan. Kita nggak mau ditangkap loh. Tapi mereka saat itu murid-murid itu kalau kelihatan mati. Jemaat mula-mula saat itu kalau dilihat dimatiin. Kenapa kita masih malas? Murid-murid penuh ketakutan, mereka menutup pintu bersembunyi dan bingung menghadapi masa depan. Tetapi sesudah Roh Kudus turun, mereka berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Jadi hari Pentakosta mengajarkan bahwa Roh Kudus hadir untuk memenuhi orang percaya. Roh Kudus hadir
memberi kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus mempersatukan dan menggerakkan gereja. Oleh karenanya pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama, Roh Kudus datang sesuai janji Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Murid-murid sedang menantikan janji Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka taat menunggu di Yerusalem. Penantian itu tidak sia-sia. Pada waktu Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Pelajaran penting bagi mereka adalah bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Jadi yang pertama tadi, Roh Kudus datang sesuai janjinya. Dan Tuhan selalu setia pada janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Kadang manusia merasa Tuhan terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Banyak orang kehilangan pengharapan karena merasa doa mereka belum dijawab. Pentakosta mengingatkan bahwa Tuhan bekerja pada waktunya. Janji Tuhan, Dia pasti akan genapi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin persoalan masalah yang kita hadapi hari ini belum ada jawaban, belum dijawab. Sakit penyakit mungkin belum disembuhkan. Tapi dengan Pentakosta, janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup. Pasti. Karena kita tahu Pentakosta bukan hanya baru berapa hari, itu ribuan tahun Tuhan genapi dicurahkan kepada setiap orang yang percaya saat itu. Murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, dalam berbagai persoalan, masalah, kalau belum dijawab, jangan bilang Tuhan belum jawab. Jangan khawatir dengan Tuhan. Kalau engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Roh Kudus datang kepada orang yang rindu dan menanti Tuhan. Murid-murid tidak sibuk sendiri. Mereka bertekun dalam doa dan kesatuan. Sehingga kebangunan rohani dimulai. Seharusnya dimulai kita terus datang kepada kaki Tuhan. Kita terus berdoa datang kepada Tuhan. Kita bangun kesatuan. Kalau dalam keluarga, ayo suami istri sama-sama bangun kesatuan. Dalam keluarga bersama dengan anak-anak, ayo bangun. Dan kita memiliki hati yang sama, merindukan Tuhan untuk datang dalam kehidupan keluarga. Makanya jangan sibuk dengan yang lain. Malam hari jangan sibuk dengan hanya kita main game. Jangan hanya ngobrol-ngobrol yang tidak tahu kuntrungnya sampai kemana. Ayo, bagaimana engkau datang sama-sama. Sekarang kita main handphone malam-malam. Berapa pulsa yang kita habiskan? Kalau kita ngumpul lagi, kita ngumpul, kita minum kopi, kita apalagi yang masih merokok, kita merokok. Berapa bungkus yang kita habiskan? Maka kita datang ke kaki Tuhan. Makanya saya berharap kita semua setiap Jumat, ayo, kalau engkau memiliki kerinduan kepada Tuhan, percayalah, anak-anakmu, cucu-cucumu pasti Tuhan akan memelihara. Hanya Jumat itu seharusnya menjadi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Sama-sama, anak kita ini di dalam gereja.
Bagaimana kita mau bergereja di gereja di tempat ini untuk benar-benar dipakai Tuhan kalau kita ini nggak bisa menyatu. Kita yang berpikir hanya satu orang dipakai Tuhan, tidak. Kita semua dipakai Tuhan. Amin. Seharusnya gereja yang haus akan Tuhan akan mengalami lawatan Roh Kudus. Jadi kalau gereja memiliki kehausan yang dalam dengan Tuhan, maka dia akan mengalami lawatan. Dia akan mengalami lawatan Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu akan dipakai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang, Om, saya ini kan tahu Alkitab paling hanya ya Yohanes 3:16, paling saya bisa hafal Yohanes 1 ayat 1 pada adalah firman, paling itu yang saya bisa hafal. Nah, tapi kalau engkau memiliki keredupan yang dalam dalam itu, kita akan pakai itu. Tidak mungkin kita ini sudah diciptakan Tuhan. Tuhan gak memiliki maksud tujuan. Semua kita ada maksud tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita sudah ada maksud tujuan Tuhan tapi kita gak menjadi pelaku, gak masuk dalam maksud. Kita yang masih kurang lebih 30-an orang di tempat ini. Ayo kita memulai daerah ini. Itu kerinduan yang gawat. Perok pustakaan ini. Maka engkau akan bertemu orang-orang di sekitarnya, engkau akan bicara dengan karena Tuhan, karena Roh Kudus yang memiliki. Engkau memiliki mungkin sederhana kita bicara sama orang yang mungkin lagi dalam berbagai persoalan, tapi pada saat engkau dipakai Tuhan di sana, orang itu akan diubahkan. Jadi janji Tuhan bahwa Roh Kudus dicurahkan. Kehadiran Roh Kudus membawa kuasa surgawi. Jadi tadi tanda tiupan yang keras dan lidah-lidah seperti api menggambarkan kuasa dan hadirat Allah. Angin melambangkan kehidupan dari gerakan Allah. Api melambangkan kekudusan dan kuasa. Oleh karenanya Roh Kudus datang bukan untuk membuat gereja mati, tapi hidup dan penuh kuasa. Jadi seharusnya gereja itu harus benar-benar, kalau Roh Kudus ada, seharusnya dia dilihat gereja itu hidup. Enggak kelihatan gereja itu mati. Hidup. Kalau nggak ada Roh Kudus, pasti gereja itu akan habis. Habis. Kalau gereja nggak ada Roh Kudus, mati. Dan kita menunggu. Kenapa gereja-gereja di Eropa sekarang itu kan banyak yang ditutup? Kenapa? Karena memang nggak ada lagi Roh Kudus di sana. Jadi tutup, mati. Makanya ini perlu sekali kita secara pribadi harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Harus kita mengerti bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, tapi tetap bekerja sampai hari ini. Amin. Bekerja sampai hari ini. Kalau ada Roh Kudus pasti engkau yang emosi pasti mulai sabar. Makanya lihat aja ya, suaminya, istrinya, anak-anaknya kalau temperamennya mulai itu ada, itu udah nggak benar. Dan dia tidak pernah berubah. Hati-hati. Apalagi kita yang sudah ya umur sebentar lagi, ya kita mempersiapkan diri kita kan. Seharusnya kita harus mulai banyak berubah.
Amin. Yang kedua, karena kita tahu ada Roh Kudus, sehingga setiap perkataan kita jaga, setiap tingkah laku kita juga kita jaga, karena kita tahu ada Roh Kudus. Tapi sebenarnya kita ini semua sama, mau anak muda, mau anak orang tua, itu semuanya sama. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kita udah siap belum? Tapi kalau kita mengerti ada Roh Kudus dalam diri kita, maka hidup kita akan berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Saya kemarin ada saya ibu bercerita bahwa ada satu orang yang begitu jaga kesehatan, jaga makannya, jaga semua. Tiba-tiba ya berapa tahun kemudian dia merasa ada sesuatu, dia check up. Katanya ada kayak tulang lumbu. Karena dia jaga kesehatan segala macam. Kemudian dia makan dicek. Ya pergi ke Penang dicek semua sampai ya dia tindakan operasi segala macam. Sampai terakhir dia harus dibawa ke China. Katanya sudah stadium 4, sampai China bilang ini sudah stadium 4. Tapi pada saat memang dia dicek sebenarnya, dia itu ada sakit hati sama orang tuanya, Jadi bapak itu maksud saya begini, beresin. Kalau masih ada sakit hati itu engkau simpan, ya, engkau simpan. Itu jadi penyakit. Sebenarnya itu bukti kalau itu sudah banyak orang yang sakit hati. Kenapa? Kalau dia kena kanker, itu orang yang sakit hati. Memberikan pengampunan, tidak berisi hatinya, penyakit itu akan tumbuh. Kita jaga makan kita, tetapi hubungan kita sama orang lain kita masih simpan, apalagi kita sakit hati. Ada yang sakit hati di sini? Oh, sudah bebas. Ya. Kalau belum, nanti kita doain sama-sama. Ada gigi ada. Nah, gigi ada. Jangan disimpan. Dan memang orang seperti itu pasti dia, kalau maunya dia orang percaya, dia nggak bakalan berhenti. Karena kalau dia disuruh ampuni, ngapain? Pendetanya bilang ampuni, enggak. Ampuni, enggak. Hati-hati yang pacaran akhirnya putus. Sakit. Sakit gigi dan sakit hati. Mulai sama temen, jangan ganggu saya. Karena lagi putus cinta. Istri mulai simpan. Ditanyain luar biasa. Kenapa? Tapi saya percaya semuanya sudah selesai. Amin. Yang kedua, kenapa Roh Kudus ada? Karena Roh Kudus mengubahkan kepercayaan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Perubahan terbesar terjadi dalam kehidupan murid-murid sebelum Pentakosta. Kita tahu Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid takut. Mereka tidak berani tampil. Tapi sesudah Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan berani. Sehingga ada 3.000. Kurang lebih 3.000 orang di tempat itu.
mereka benar-benar dipenuhi Roh Kudus dan mereka benar-benar datang kepada kita. Gereja mula-mula lahir. Jadi apa yang Roh Kudus ubahkan, yaitu dari takut menjadi berani. Roh Kudus memberi keberanian. Banyak orang percaya hidup dalam ketakutan. Takut masa depan, takut gagal, takut bersaksi, takut menghadapi masalah. Tetapi Roh Kudus memberi keberanian untuk tetap percaya. Dan yang lemah menjadi kuat. Kekuatan manusia terbatas, tetapi Roh Kudus memberi kekuatan yang baru dalam hidupmu. Kalau engkau terus berjalan dengan Roh Kudus, engkau tidak akan takut dalam kehidupan ini. Apalagi kita melihat kondisi bangsa kita saat ini. Bukan hanya bangsa kita, dunia saat ini. Kalau engkau gak sungguh-sungguh hidup berjalan dengan Roh Kudus, pasti kita jadi ketakutan. Anak muda ketakutan dengan masa depannya. Orang tua ketakutan dengan anak-anaknya bisa nggak pendidikan. Namun dengan perayaan hari Pentakosta kita diberikan keberanian, Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita berani berkata bahwa ada kebenaran yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus memberi kita keberanian untuk berjalan. Kita berani menyatakan Tuhan dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi. Dan terus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 11. Pada hari itu banyak orang dari berbagai bangsa mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua bangsa. Kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk pengalaman pribadi, namun kuasa Roh Kudus diberikan supaya Injil diberitakan. Banyak orang yang mengejar mujizat dalam pengalaman rohani, tetapi lupa bahwa tujuan utama Roh Kudus, gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil untuk menjadi kesaksian. Menjadi saksi berarti menunjukkan kasih Kristus. Hidup benar, memberitakan Injil, membawa orang kepada keselamatan. Dimanapun kita ditempatkan, mungkin kita di sekolah, kita masih sekolah, mungkin kita di tempat kerja, di lingkungan kita, di mana kita ditempatkan, benar-benar kita akan berani bersaksi. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Olehnya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, murid-murid yang sederhana itulah Tuhan pakai untuk menjangkau bangsa-bangsa. Walaupun memang mereka di akhir hidup mereka bukan hidup yang enak. Di akhir hidup mereka mengalami banyak siksaan. Banyak yang mereka waktu di akhir hidupnya mereka disalibkan. Ada yang terbalik. Ada yang terlentang. Ada juga yang digoreng. Ada juga yang ditombak. Kenapa mereka berani lakukan itu? Karena ada Roh Kudus yang menuntun mereka. Kalau ada Roh Kudus yang menuntun kita, kita pasti ada keberanian untuk bersaksi dimanapun kita ada. Jangan sampai kita yang sudah menerima Tuhan, tapi kita nggak berani bersaksi kepada orang lain, menceritakan karya Allah, menceritakan bahwa di akhir hidup ini hanya Yesus yang menjanjikan tempat untuk kita. Tidak ada yang lain. Oleh karenanya, hari ini Roh Kudus sudah sanggup memakai setiap kita. Anak muda, orang tua, hamba Tuhan, jemaat, siapa saja mau dipakai Tuhan. Pentakosta akhirnya melahirkan gereja yang hidup. Sesudah Roh Kudus dicurahkan,
gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ciri gereja yang penuh Roh Kudus adalah gereja yang cinta doa. Mereka tekun berdoa. Gereja yang cinta firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang hidup dalam kasih dan kesatuan, mereka saling memperhatikan. Ini ciri gereja yang benar sudah bertumbuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sudah mulai saling memperhatikan satu yang lain. Kita mulai memperhatikan bagaimana hidup mereka. Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau saya sebagai gembala mungkin ada yang saya agak mungkin kalau saya bicara sama orang-orang itu saya agak keras. Bukan saya nggak menyayangi mereka, tapi karena saya tahu kebenaran harus dibilang iya. Supaya apa? Orang itu berubah. Karena ada Roh Kudus kok. Jangan bilang saya nggak bisa berubah. Jangan bilang suami saya nggak bisa dirubah. Jangan bilang istri saya nggak bisa dirubah. Anak-anak saya nggak bisa dirubah. Kalau kamu percaya Roh Kudus akan menuntun. Tidak ada yang sulit kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menuntun kita. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, bangunlah kehidupan doa. Pentakosta lahir dari ruang doa. Memiliki kerinduan akan Roh Kudus. Mintalah hati yang haus akan Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Jangan malu memberitakan Injil. Izinkan Roh Kudus mengubah hidup. Biarkan Roh Kudus yang mengubah karakter, memulihkan hati, memberikan keberanian, dan memperbarui iman. Hari Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah. Pentakosta adalah pengalaman yang masih nyata sampai hari ini. Karena apa? Karena Roh Kudus masih bekerja, masih menghibur, memulihkan, menguatkan, mengubah hidup, mengutus gereja. Dunia membutuhkan gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Keluarga membutuhkan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Dan Tuhan mencari hati yang siap berkata, Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu dan pakailah hidupku. Kiranya pada hari Pentakosta kita ini mengalami pembaruan iman, api roh yang baru, keberanian bersaksi, dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus mengasihi. Sambil Bapak Ibu siapkan aku. Roh Kudus hadir di sini. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Milikilah tadi kerinduan yang dalam dengan Roh. Maka dia akan memenuhi. Dan memberikan keberanian.
Ya. Tuhan, biarlah melalui Tuhan ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan serta perjalanan dalam hidup kami. Kasih Roh Kudus, sertai dalam kehidupan kami. Percaya yang selalu memakai hidup kami melalui terima kasih Bapa. Terima kasih pada hari ini. Semua harus kenyataan Amin. Bapa. Terima kasih Bapa. Memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih dari Bapak Tuhan dan disemberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Kita mau angkat sedikit kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berkata ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan kasih kepada kami, kebaikan kepada kami Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam dan ditumbuh di tanah yang subur, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan memberikan yang terbaik, Engkau yang memberkati, yang memberikan dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau kita berdoa. Bermatilah anak
Shalom saudara. Shalom. Pagi ini masih ada sukacita, amin. Amin. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini? Dalam baikan tangan. Haleluya. Tuhan kita hebat, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sedikit pengumuman hari ini. Yang pertama adalah selamat ulang tahun untuk saudari Mita. Tepat hari. Kamu kiranya di masa muda minta semakin kuat di dalam Tuhan, amin. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya adalah doa malam mulai diadakan ya. Minggu ini setiap Jumat jam 1 malam. Bagi jemaat Tuhan boleh kita bersama-sama hadir di ibadah doa malam, tepatnya tanggal 22 Mei jam 7 malam ya. Kita bersama-sama hadir pada ibadah doa malam. Lalu yang selanjutnya adalah ibadah youth. Ibadah youth hari Sabtu jam 7 malam. Bagi setiap pemuda-pemudi, Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak pemuda-pemudi, boleh nanti di setiap hari Sabtu itu kita ada ibadah youth. Kebetulan minggu ini adalah yang sharing Ibu Koordinator Saudara Ida. Jadi sama-sama kita bertumbuh. Untuk para pemuda-pemudi jangan lupa hadir ya. Lalu yang selanjutnya ibadah sekolah minggu tetap sama di jam 8 pagi hari Minggu. Untuk anak-anak kecil boleh hadir untuk bersama-sama kita belajar mengenai firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Dan yang selanjutnya adalah ada ibadah raya ya. Ibadah raya tanggal 24 Mei. Tanggal 24 Mei jam setengah 10 pagi, dan kebetulan itu pembicaranya dari Tuhan ya. Jadi bersama-sama jemaat Tuhan kita hadir ya pada ibadah raya minggu depan. Lalu yang selanjutnya adalah ada undangan KKR Youth PGK ya. KKR Youth PGK, dan ini mungkin nanti koordinasinya dengan pengurus ya. Pengurus nanti yang memutuskan apakah di tanggal 30 Mei itu akan mengikuti KKR atau sudah ada kegiatan, sudah ada ibadah ya. Jadi nanti mungkin koordinasinya dengan para pengurus yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah ibadah gathering kaum wanita hari Senin tanggal 22 Juni jam 10 pagi. Jadi ini undangan untuk para kaum wanita di tanggal 22 Juni. Jadi sudah dipersiapkan undangannya mungkin bagi para wanita, baik ibu-ibu atau kaum pemudi ya, yang bisa hadir pada ibadah gathering kaum wanita ini boleh hadir. Tepatnya 22 Juni jam 10 pagi. Dan yang selanjutnya adalah kita harus terus berdoa Bapak Ibu Saudara untuk pembelian rumah serta pembangunan rumah. Kita sama-sama bersatu hati pastinya bertekun di dalam doa. Seperti yang tadi Bapak katakan bahwa gereja yang benar itu gereja yang pastinya selalu berdoa. Itu sudah pasti. Jadi kita harus sama-sama bersatu hati untuk selalu menaruh pokok doa kita mengenai pembelian dan pembangunan rumah. Amin. Dan yang terakhir adalah mungkin saya sudah sering mengatakan juga bahwa kita ada tagline yaitu stay striving atau terus berjuang. Ini ajakan bagi setiap kita, bukan hanya jemaat Tuhan tetapi seluruh orang yang kita kenal, terutama di media sosial. Karena ajakan ini adalah sesuai dengan moto kita yaitu serupa dengan Kristus. Artinya memang untuk menjadi serupa dengan Kristus kita harus tetap berjuang. Jadi jemaat GBA Eklesia ini adalah waktunya untuk kita sama-sama terus berjuang. Amin. Kita mau berjuang untuk Tuhan. Untuk pengumuman demikian, pengumuman yang sedikit bisa saya sampaikan. Kita akan angkat satu pujian, satu yang perlu.
Kami boleh melaksanakan ibadah pagi hari ini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur kami boleh berkumpul pagi hari ini dengan dalam keadaan apapun, tapi kami tetap bersuka cita Bapa. Terima kasih Bapa atas kesempatan waktu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kau berkati setiap pelayan yang ada Tuhan, baik WL, singer, asyir, pemain musik, multimedia, bahkan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati setiap pelayan yang ada Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, sehingga pelayanan yang kami berikan itu hanya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Serta juga Engkau selalu memberkati setiap jemaat-Mu Bapa yang datang dengan dalam segala keadaan Tuhan. Kami percaya Bapa, kedatangan kami hari ini kami benar-benar merasakan perjumpaan pribadi dengan-Mu Bapa. Kami benar mendapatkan sesuatu jamahan dari-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir pagi hari ini ketika kami kembali pulang, kami tidak kehilangan satu apapun Tuhan, tetapi kami memiliki kerinduan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus mampukan setiap kami telah belajar mengenai pribadi-Mu yang sangat indah ini. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai setiap kami. Engkau pribadi yang kami butuhkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari Nita, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati Bapa karena dia telah memberikan satu umur yang baru oleh-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya di umur yang baru ini Mita boleh semakin mengenal Tuhan, boleh semakin mengerti tentang Tuhan, dan boleh semakin mengasihi-Mu Bapa. Sehingga dalam segenap kehidupannya, dalam segenap langkah kehidupannya, ia boleh melangkah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesehatan yang baru, berkat yang baru kami nyatakan atas kehidupannya. Di masa-masa mudanya ini, dia akan semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya, baik ibadah doa malam, ibadah yur, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya nanti Tuhan pada minggu depan. Kau berkati setiap ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami jalani bukanlah ibadah yang sia-sia, tetapi setiap ibadah yang kami jalani, kami benar-benar merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga banyak yang diubahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami yang datang pada ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan keringanan, yang kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Jemaat yang ada pun adalah milik-Mu Bapa. Rumah ini Tuhan kami akan melakukan pembelian, kami akan melakukan juga renovasi. Secara pikiran kami, secara manusia kami tidak akan pernah mampu Bapa. Tapi kami tahu bahwa rumah ini adalah milik Tuhan. Segala pekerjaan ini adalah milik Tuhan. Sehingga sesuatu yang ada di hadapan Tuhan sangatlah mungkin dan tidak mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat sampai daerah, bahkan yang ada di tempat ini, di gereja kami ini Tuhan, baik RT, RW, dan segala pemerintah yang ada. Roh takut akan Allah hadir atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan atas dasar karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang, bahkan sekitar Kampung Tawang Tuhan. Kami bawa tetangga kami, lingkungan kami, Kampung Tawang ke hadapan Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh benar-benar mengenal Tuhan melalui setiap pribadi, lepas pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga hanya satu keinginan yang kami lihat, bahwa di lingkungan Kampung Tawang nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan sempurnakan doa kami pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa